Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent Gosal dengan NIM 200261212106. Di sini saya sebagai dokter muda ataupun koas dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik madya di SMF Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sangla Denpasar. Pada hari ini saya akan membahas mengenai NSAID pada manajemen nyeri. NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs merupakan kelompok obat yang memiliki efek analgesik, antiinflamasi, dan juga sebagai antipiretik. Di mana NSAID ini berguna dalam mengobati nyeri otot, dismenore, artritis, demam, gout, migrain, dan digunakan sebagai opioid sparing agent dalam kasus trauma atau akut tertentu. Baik, sebelum saya akan membahas mengenai NSAID lebih lanjut, di mana saya akan melakukan penjelasan sedikit mengenai nyeri, di mana nyeri itu sendiri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau baik bisa dikatakan aktual ataupun potensial, di mana nyeri ini yang digarisbawahi adalah suatu pengalaman sensoris maupun emosional yang tidak menyenangkan. Definisi ini diambil dari International Association for Study of Pain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi nyeri, di mana bisa dilihat terdapat beberapa tahapan, dimulai dari transduksi, konduksi, modulasi, transmisi, dan juga persepsi. Di mana dimulai dari transduksi, apabila adanya stimulus-stimulus nyeri, baik itu fisik maupun kimia ataupun panas, akan terjadinya perubahan stimulus itu akan berubah menjadi impuls-impuls listrik. Selanjutnya, impuls listrik itu akan diteruskan melalui serabut-serabut saraf menuju ke kolumna dorsalis, yang merupakan suatu tahapan kedua atau konduksi. Nah, pada konduksi ini akan terjadi yang namanya first order neuron atau kontak sinaps pertama yang terjadi pada ganglion dorsalis ataupun spinalis. Selanjutnya, dari akson neuron pertama ini akan diteruskan menuju ke kolumna dorsalis, menuju ke kornu posterior dari medula spinalis. Nah, tahapan ketiga yaitu modulasi, di mana modulasi ini merupakan proses interaksi antar sistem analgetik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis, di mana beberapa neuron pada area ini merangsang pelepasan neurotransmitter tambahan yang pada akhirnya memicu pelepasan opioid endogen dan menghambat transmisi impuls nyeri di kornu dorsal. Di mana apabila penghambatan nyeri ini tidak dapat dilakukan oleh opioid endogen, maka nyeri ini akan diteruskan menuju ke tahapan yang selanjutnya, itu mulai dari tahapan transmisi, di mana pada kolumna dorsalis di kornu posterior ini akan terjadi second order neuron atau kontak sinaps kedua, di mana neuron akson pertama ini akan melakukan kontak sinaps kedua dengan substansia gelatinosa, yaitu nucleus funicularis, di mana apabila sudah terjadi kontak sinaps kedua, maka akson neuron kedua ini akan diteruskan menuju ke funiculus lateralis melewati commissura grisea anterior. Setibanya pada funiculus lateral akan terbentuk yaitu tractus spinothalamicus lateral dan akan diteruskan impulsnya menuju ke talamus. Di mana di talamus ini dia akan membentuk third order neuron atau kontak sinaps ketiga bersama dengan nukleus ventroposterolateral talamik, kemudian akan meneruskan impulsnya sebagai traktus talamokortikal melewati posterior dari kapsula interna, melewati korona radiata, kemudian menuju ke korteks dari somatosensori primer untuk kemudian diterjemahkan, di mana pada tahapan ini yaitu pada tahap persepsi itu sendiri. Sehingga seseorang bisa merasakan atau perasaan subjektif itu dikenal sebagai nyeri. Baik,
Selanjutnya yaitu dari klasifikasi nyeri itu sendiri, di mana klasifikasi nyeri ini akan dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan juga nyeri kronis. Di mana untuk yang nyeri akut ini merupakan sistem alarm untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari perifer. Untuk nyeri akut ini sendiri itu yaitu berlangsung kurang dari 3 bulan, umumnya diikuti dengan gejala simpatis seperti takikardi sehingga mudah untuk didiagnosis dan juga berlangsung hingga beberapa hari dan juga memberat serta dapat terjadi hilang timbul. Contoh dari luka akut itu sendiri yaitu atau nyeri akut itu sendiri yaitu contoh luka postoperasi atau post trauma dan juga fraktur. Selanjutnya, untuk yang nyeri kronik, di mana merupakan nyeri yang berlangsung lama akibat kondisi kronis yang mendasari. Nyeri kronik ini berlangsung lebih dari 3 bulan, lebih subjektif, tanpa gejala tambahan, sehingga sulit untuk didiagnosis. Selanjutnya, berlangsung hilang timbul dengan intensitas nyeri naik turun, sangat mempengaruhi kehidupan pasien. Penting untuk eksplorasi penyebab nyeri dengan baik karena nyeri masih dapat menetap walaupun penyebab biologis telah teratasi. Untuk contoh nyeri kronik ini sendiri yaitu contohnya seperti pada nyeri kanker. Selanjutnya, adapun penanganan dari nyeri itu sendiri sesuai dengan WHO Step Ladder, di mana untuk nyeri kronis seperti pada nyeri kanker dimulai dari step yang terendah menuju ke step yang paling tinggi, di mana terbagi menjadi 3, yaitu step 1, 2, dan 3. Dapat dimulai dari step 1 sendiri itu dapat diberikan non-opioid analgesik seperti aspirin, acetaminophen, ataupun non-steroid antiinflamasi drug, serta dapat diberikan terapi adjuvan. Apabila nyeri masih dirasakan dengan penggunaan pada step 1 dapat dinaikkan menjadi step 2 menggunakan weak opioid analgesik seperti contohnya tramadol, kodein, dan juga dapat ditambahkan dengan non-opioid dan juga terapi adjuvan. Apabila nyeri masih dirasakan juga dapat dinaikkan kembali menjadi ke step 3 yang menggunakan strong opioid analgesik contohnya seperti morfin, fentanyl, buprenorfin, metadon, dan juga dapat ditambahkan non-opioid dan juga terapi adjuvan. Selanjutnya itu WFSA analgesic ladder, di mana pada terapi nyeri akut dapat dilihat yang pertama dapat diberikan strong opioid dengan injeksi ataupun lokal anestesi. Apabila nyeri sudah tidak dirasakan dapat diturun dan juga pasien sudah makan dapat diturunkan menggunakan opioid dengan peroral. Apabila nyeri yang dirasakan sudah berkurang, dapat juga diturunkan kembali menggunakan aspirin ataupun NSAID. NSAID itu sendiri atau non-steroid antiinflamasi drug atau yang disebut dengan obat antiinflamasi non-steroid merupakan salah satu obat yang sering digunakan dalam mengatasi nyeri. NSAID itu sendiri bekerja dengan cara menghambat enzim sikloksigenase 1 dan 2 sehingga produksi prostaglandin dan juga prostasiklin yang merupakan mediator inflamasi yang mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah dapat menurun. Berdasarkan selektivitasnya, terdapat COX-1 dan COX-2, di mana NSAID ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu selektif COX-2 dan juga non-selektif. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sikloksigenasi sedikit, di mana balik lagi pada fase transduksi itu sendiri, di mana apabila adanya rangsangan nyeri ataupun kerusakan jaringan akan menyebabkan terjadinya kerusakan membran sel, di mana sel membran fosfolipase ini akan dikatalasa atau akan diubah menjadi asam arasidonat oleh fosfolipase A2. Nah, asam arasidonat ini akan diubah menjadi prostaglandin oleh sikloksigenase yang kita tahu yaitu COX-1 dan COX-2. Di mana COX-1 ini adalah fisiologi yang diproduksi oleh tubuh, di mana apabila asam arasidonat ini akan diubah oleh COX-1 menjadi prostaglandin dan juga tromboksan yang dapat memberikan efek yaitu sebagai mucosal protection ataupun sebagai gastrointestinal protection dan juga dapat sebagai maintenance renal blood flow dan juga sebagai hemostasis. Selanjutnya, apabila asam arasidonat ini berkaitan dengan COX-2, di mana COX-2 itu adalah inducible atau diinduksi oleh
Suatu rangsangan akan berubah menjadi prostaglandin, di mana dapat menyebabkan terjadinya inflamasi pain atau nyeri inflamasi dan juga terjadinya demam. Asam arasidonat ini sendiri juga dapat menjadi leukotriens dikatalase oleh lipoksigenase dan dapat menyebabkan terjadinya suatu inflamasi juga. Nah, untuk yang non selektif dia bekerja pada COX-1 dan COX-2, namun untuk yang COX-2 selektif itu dia bekerja pada spesifik COX-2 saja. Selanjutnya untuk klasifikasi dapat dilihat pada tabel di mana terbagi menjadi dua, itu non selektif dan juga COX-2 selektif, di mana untuk yang non selektif contohnya seperti aspirin yang pertama yang merupakan irreversible non selektif non steroid anti-inflammatory drug, di mana memberikan efek seperti kardioprotektif pada dosis yang rendah dan juga sebagai dapat meningkatkan terjadinya resiko untuk gastrointestinal side effect. Selanjutnya yaitu ada ibuprofen ataupun naproxen, di mana suatu non-selektif NSAID juga, di mana memberikan efek yang sama, yaitu penurunan resiko dari kardiovaskular event dan juga dapat meningkatkan terjadi resiko pada gastrointestinal side effect. Selanjutnya untuk yang COX-2 selektif, seperti contohnya celecoxib, di mana COX-2 selektif NSAID ini memberikan efek terjadinya peningkatan resiko pada kardiovaskular event. Namun pada COX-2 selektif ini dia menurunkan resiko untuk terjadinya gastrointestinal side effect, di mana kebalikan dari non-selektif. Selanjutnya adanya semi-selektif NSAID, contohnya seperti meloxicam, diclofenac, etodolac, indomethacin, piroxicam, nambumeton, dan juga sulindac, di mana semi-selektif NSAID ini dia bekerja setengah-setengah, di mana meningkatkan afinitas untuk COX-2 namun masih memiliki afinitas untuk COX-1 sendiri, di mana penggunaan dari semi-selektif non-steroid anti-inflammatory drug ini pada pasien itu perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan terjadinya kardiovaskular event. Selanjutnya yaitu karakteristik dari non-steroid anti-inflammatory drug, yaitu pertama menurunkan aktivitas dan sensitasi nociceptor di perifer, menurunkan respon inflamasi, tidak ada potensi ketergantungan ataupun adiksi, bekerja secara sinergis dengan opioid, preempatif analgesik, di mana menurunkan sensitisasi dari neuronal, tidak mengakibatkan depresi pernapasan, efek mual dan muntah lebih sedikit juga dibandingkan dengan opioid, serta durasi kerjanya panjang, dan juga variabilitas dosis lebih minimal dibandingkan dengan opioid. Dan juga tidak mengakibatkan perubahan pupil, serta tidak berefek pada kognitif. Selanjutnya itu farmakokinetiknya, di mana diabsorpsi dengan baik di saluran cerna dengan low first pass hepatic extraction, berikatan dengan kuat dengan albumin, di mana dikatakan lebih dari 90%, volume distribusi rendah, dan makin lipid soluble maka makin efektif dan juga makin besar efek samping terhadap sistem saraf pusat. Dan juga sebagian besar non-steroid anti-inflammatory drug ini merupakan suatu asam lemak. Proporsi NSAID yang tidak terionisasi pada pH tertentu merupakan suatu aspek penting karena berhubungan dengan distribusi ke jaringan. Selanjutnya untuk efek samping dari non-steroid anti-inflammatory drug ini sendiri, contohnya seperti adanya GI toxicity, coagulation effect, cardiac effect, hypertensive effect, renal effect, hepatic effect, alergi, aseptic meningitis, bone healing, dan juga drug interaction. Selanjutnya klasifikasi dari non-selective NSAID dan COX-2 selective NSAID, contohnya seperti untuk yang non-selective sendiri, yaitu ada yang diclofenac, diflunisal, etodolac, fenoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, ketorolac, mefenamic acid, meloxicam, nabumeton, naproxen, osaprocin, ciprocicam, sulindac, dan tolmetin. Untuk yang COX-2 selective NSAID, contohnya seperti celecoxib, rofecoxib,
valicoxib dan juga parecoxib, di mana untuk yang rivaroxib ini sudah tidak diedarkan karena dapat meningkatkan terjadinya suatu myocardial infarct. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh NSAID yang cukup sering digunakan. Contohnya seperti yang pertama yang akan saya bahas yaitu ibuprofen, di mana ibuprofen ini memiliki sediaan dalam tablet dengan ukuran dosis yaitu 200 sampai 800 mg, di mana dosis terseringnya adalah 400 sampai dengan 800 dapat dikonsumsi tiap 8 jam atau 3 kali sehari. Ibuprofen ini diserap dengan baik secara oral, di mana konsentrasi serum puncak dicapai dalam 1 sampai 2 jam setelah pemberian oral. Dan juga waktu paruh serum 1,8 sampai 2 jam, dan juga hilang melalui metabolisme dalam 24 jam setelah dosis terakhir. Lebih dari 90% dari dosis yang dicerna juga itu diekspresikan dalam urin sebagai metabolit atau konjugatnya. Metabolit utamanya adalah senyawa terhidroksilasi dan karboksilasi, di mana pemberian tablet ibuprofen baik dalam kondisi puasa atau segera sebelum makan menghasilkan profil waktu konsentrasi serum yang sama saja. Jika diberikan segera setelah makan, maka akan terjadi penurunan tingkat penyerapan, tetapi penurunan tingkat penyerapan ini tidaklah signifikan. Selanjutnya untuk interaksi obat, di mana interaksi farmakodinamik aspirin dan ibuprofen mungkin tidak berdampak signifikan pada hasil pasien. NSAID mengganggu terapi antihipertensi tertentu, mirip dengan NSAID lain, seperti ibuprofen cenderung menurunkan tindakan diuretik dan antihipertensi dari thiazid, furosemid, dan beta blocker. Desmopresin dan NSAID tidak boleh digunakan dalam kombinasi pada pasien dengan gangguan pendarahan. Kafein mampu mempotensiasi efek antinosiceptif dari ibuprofen. Kafein juga meningkatkan efektivitas sebagian besar analgesik, termasuk ibuprofen. Perbandingan skor respon kumulatif menunjukkan kecenderungan respon yang lebih besar terhadap pengobatan sakit kepala ibuprofen dengan kafein. Ibuprofen dan piroksika meningkatkan aktivitas antikonvulsif dari dipenhyl dan toin. Ibuprofen juga menurunkan dosis efektif 50 dari valproat, mana untuk induksi gangguan motorik. Selanjutnya kontraindikasinya yaitu di mana ibuprofen dapat meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke yang fatal. Jangan gunakan obat ini sebelum atau sesudah operasi bypass jantung atau cangkok bypass arteri koroner. Ibuprofen juga dapat menyebabkan pendarahan lambung atau usus yang bisa berakibat fatal. Kondisi ini dapat terjadi tanpa peringatan saat Anda menggunakan obat ini, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Dilaporkan persentase meningitis atipikal akibat Neisseria meningitis pada pasien yang menerima ibuprofen dosis besar. Terapi antiinflamasi seperti NSAID dapat mengurangi peradangan CSF dan memodifikasi hasil klinis pada pasien dengan meningitis bakteri. Namun, penggunaan non-steroid anti-inflammatory drug tidak dianjurkan pada meningitis bakterial karena kurangnya penelitian. Ekskresi ke dalam ASI dianggap minimal, namun harus digunakan dengan hati-hati oleh wanita yang sedang menyusui. Ibuprofen dapat memperburuk asma yang parah. Dengan persepsi ini, ibuprofen diberikan untuk manajemen nyeri pasca operasi kepada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dengan rinitis alergi dan asma berat sebelumnya. Pada saat dikendalikan dengan baik, yang kemudian mengalami eksaserbasi asma yang parah. Dan juga dilaporkan bahwa kelainan anatomi saluran cerna atau dysmotility dapat terjadi kontraindikasi untuk terapi dengan ibuprofen dosis tinggi pada pasien dengan fibrosis kistik. Dan juga pengamatan pada analgesik tanpa resep mengungkapkan potensi bahayanya bila digunakan oleh penerima transplantasi organ padat. Selanjutnya untuk efek samping, di mana efek samping utama termasuk efek
efek pada saluran pencernaan, ginjal, dan sistem koagulasi. Ibuprofen merupakan penyebab potensial pendarahan gastrointestinal, meningkatkan resiko tukak lambung dan juga kerusakan, gagal ginjal, epistaksis, apoptosis, gagal jantung, hiperkalemi, kebingungan, dan juga bronkospasme. Dan juga efek samping lain dari ibuprofen telah dilaporkan lebih jarang termasuk trombositopenia, ruam, sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, dan dalam beberapa kasus amblyopia toksik, retensi cairan, dan juga edema. Efek pada ginjal seperti pada semua NSAID termasuk gagal ginjal akut, nefritis interstisial, dan sindrom nefritik, tetapi ini sangat jarang terjadi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Semoga informasi ini dapat berguna dan dapat digunakan dengan baik. Sekian dan terima kasih.